Pelan-pelan saya ingin bertanya kepada Anda, terutama Anda yang sekarang sudah memasuki usia 40, 50, bahkan 60 tahun. Apakah Anda pernah merasakan perut sering perih, lambung terasa panas, atau seperti ada yang mengganjal setelah makan? Dan yang lebih mengganggu lagi, kadang rasa itu muncul tiba-tiba di malam hari, saat tubuh Anda sebenarnya ingin beristirahat. Sekarang bayangkan ini sebentar saja. Bagaimana jika ada satu minuman sederhana, yang selama ini mungkin sudah ada di dapur Anda, yang ternyata menurut beberapa penelitian bisa membantu menenangkan lambung, melapisi dinding perut, bahkan membantu mengurangi iritasi pada lambung. Dan yang mengejutkan, minuman ini bukan obat mahal, bukan juga suplemen impor, tetapi hanya berasal dari beras yang direbus dengan air. Ya, air rebusan beras. Namun, sebelum Anda buru-buru mencobanya, ada satu hal penting yang wajib Anda ketahui. Karena jika diminum dengan cara yang benar, air rebusan beras bisa memberikan manfaat yang cukup baik untuk lambung. Tetapi jika cara meminumnya salah, justru bisa membuat perut terasa lebih kembung. Dan di video ini, saya akan menjelaskan semuanya secara pelan, jelas, dan berdasarkan ilmu medis. Jadi pastikan Anda menonton sampai selesai. Karena di bagian akhir nanti, saya akan jelaskan cara minum air rebusan beras yang benar untuk kesehatan lambung usia 40-60 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Fauzan. Di channel ini kita sering membahas kesehatan tubuh secara sederhana, mudah dipahami, tetapi tetap berdasarkan ilmu medis. Terutama untuk Anda yang sudah memasuki usia 40 tahun ke atas. Karena di usia ini, tubuh kita sebenarnya mulai mengalami perubahan yang sangat signifikan. Termasuk salah satunya adalah kesehatan lambung. Dan menariknya, banyak sekali pasien yang datang ke klinik mengatakan hal yang hampir sama. Dok, dulu saya makan apa saja tidak masalah, tapi sekarang sedikit saja telat makan, lambung langsung perih. Jika Anda pernah merasakan hal seperti ini, tenang saja, Anda tidak sendirian. Dan hari ini kita akan membahas salah satu cara alami yang cukup menarik untuk membantu merawat lambung, yaitu melalui air rebusan beras. Sekarang kita pahami dulu, kenapa sebenarnya lambung sering bermasalah setelah usia 40 tahun. Secara medis, ada beberapa perubahan yang mulai terjadi di dalam tubuh kita. Pertama, produksi lendir pelindung lambung mulai sedikit berkurang. Padahal, lendir ini sangat penting. Karena fungsinya adalah melindungi dinding lambung dari asam lambung yang sangat kuat. Tanpa lapisan pelindung yang cukup, dinding lambung bisa lebih mudah teriritasi. Yang kedua, di usia ini, pola hidup kita juga biasanya mulai berubah. Ada yang sering telat makan karena pekerjaan, ada juga yang mulai sering minum kopi. Belum lagi kebiasaan makan makanan pedas atau berminyak. Kombinasi dari semua faktor ini bisa membuat lambung lebih mudah mengalami masalah seperti gastritis ringan, asam lambung naik, perut kembung, bahkan kadang mual setelah makan. Dan menariknya, ada satu minuman tradisional yang sudah lama digunakan di beberapa budaya Asia untuk membantu menenangkan sistem pencernaan. Minuman itu adalah air rebusan beras. Nah, sekarang kabar baiknya. Kalau Anda termasuk orang yang khawatir setiap kali lambung mulai terasa tidak nyaman, atau mungkin Anda berpikir, waduh,
nanti pasti harus minum obat lagi. Tenang dulu, ada kabar gembira. Karena dalam beberapa kondisi ringan, lambung sebenarnya cukup suka dengan sesuatu yang sederhana. Bukan makanan mahal, bukan juga minuman yang aneh-aneh. Kadang lambung kita hanya ingin sesuatu yang lembut, hangat, dan tidak membuatnya bekerja terlalu keras. Dan disinilah air rebusan beras bisa menjadi menarik. Karena secara tekstur, minuman ini sangat ringan untuk lambung. Ibaratnya begini, kalau lambung kita sedang sensitif, memberinya makanan berat itu seperti menyuruh orang yang sedang flu untuk ikut lomba lari maraton. Ya jelas protes. Sedangkan air rebusan beras, lebih seperti memberi sup hangat kepada orang yang sedang kelelahan. Tubuh lebih mudah menerimanya, dan lambung bisa sedikit beristirahat. Tetapi, disinilah banyak orang melakukan kesalahan besar, karena tidak semua air rebusan beras memberikan manfaat yang sama. Bahkan, ada cara yang justru membuat perut semakin kembung. Di bagian berikutnya nanti, saya akan menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi pada lambung ketika Anda minum air rebusan beras, dan mengapa minuman sederhana ini bisa membantu melapisi dinding lambung secara alami. Dan percayalah, penjelasannya cukup menarik secara medis. Sebelum kita lanjut, jika Anda merasa informasi seperti ini bermanfaat untuk kesehatan, silahkan bantu channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Karena dukungan Anda membantu kami untuk terus membuat edukasi kesehatan yang sederhana tetapi bermanfaat. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas apa yang sebenarnya terjadi di dalam lambung ketika air rebusan beras masuk ke tubuh, dan mengapa beberapa dokter juga mulai melihat potensi manfaatnya untuk sistem pencernaan. Jadi tetap bersama saya, karena penjelasan berikutnya bisa membuat Anda berkata, "Oh, pantesan nenek dulu sering minum ini." Banyak orang bertanya kepada saya, "Dok, memangnya apa yang sebenarnya terjadi di dalam lambung ketika kita minum air rebusan beras?" Pertanyaan ini sangat bagus, karena kita tidak ingin hanya mengikuti tips kesehatan yang katanya bagus, tetapi kita juga ingin memahami bagaimana tubuh kita bekerja. Bayangkan lambung Anda seperti sebuah ruang kerja yang sangat aktif. Di dalamnya terdapat asam lambung, yang secara medis disebut asam klorida atau hydrochloric acid. Asam ini sangat kuat. Fungsinya adalah membantu menghancurkan makanan, terutama protein. Tetapi masalahnya, asam lambung ini juga bisa menjadi sangat agresif jika dinding lambung tidak memiliki perlindungan yang cukup. Itulah sebabnya tubuh kita memiliki lapisan lendir pelindung yang disebut mucosa layer. Lapisan ini bekerja seperti perisai lembut yang melindungi dinding lambung dari asam yang sangat kuat tadi. Namun, setelah usia 40 tahun ke atas, produksi lendir pelindung ini bisa mulai menurun secara perlahan. Akibatnya, dinding lambung menjadi lebih sensitif terhadap asam. Itulah sebabnya banyak orang di usia ini mulai merasakan perut terasa perih, lambung mudah kembung, sering sendawa, bahkan kadang mual setelah makan. Dan sekarang kita sampai pada pertanyaan penting. Di mana posisi air rebusan beras dalam cerita ini? Penjelasan ilmiah. Air rebusan beras mengandung beberapa komponen yang cukup menarik secara nutrisi. Di antaranya adalah karbohidrat sederhana, pati atau starch, sedikit vitamin B, dan beberapa mineral alami dari beras. Ketika beras direbus dalam air, sebagian pati akan larut ke dalam air. Inilah yang membuat air rebusan beras memiliki tekstur sedikit kental. Dan tekstur inilah yang sebenarnya cukup penting untuk lambung. Ketika diminum dalam keadaan hangat, air rebusan beras bisa membantu memberikan efek menenangkan pada lambung. Bayangkan seperti ini. Jika dinding lambung sedang sedikit teriritasi, cairan yang lembut dan sedikit kental bisa membantu melapisi permukaan lambung secara sementara. Efek ini tidak sama seperti obat medis yang sangat spesifik, tetapi cukup membantu mengurangi rasa tidak nyaman. Selain itu, karbohidrat sederhana dalam air rebusan beras juga relatif mudah dicerna oleh tubuh. Artinya, lambung tidak perlu bekerja terlalu keras untuk memprosesnya. Dan bagi lambung yang sedang sensitif, ini bisa memberikan kesempatan untuk sedikit beristirahat. Kadang saya suka bercanda dengan pasien saya seperti ini. Saya bilang, "Pak, lambung kita itu sebenarnya seperti karyawan juga. Kalau setiap hari kita kasih tugas berat, makan pedas, minum kopi berlebihan, makan larut malam, ya lambung juga bisa demo kecil-kecilan. Demo lambung biasanya bentuknya bukan membawa spanduk, tetapi muncul sebagai perut perih, asam lambung naik, atau rasa panas di dada. Nah, ketika kita memberi sesuatu yang ringan seperti air rebusan beras, itu seperti kita berkata kepada lambung, "Sudah, sekarang istirahat dulu sebentar." Dan biasanya lambung akan berkata, "Terima kasih, akhirnya saya tidak disuruh lembur lagi malam ini." Namun, kita juga perlu memahami sesuatu yang sangat penting.
Air rebusan beras bukan obat ajaib. Ini bukan pengganti pengobatan medis untuk kondisi seperti gastritis berat, tukak lambung, atau infeksi bakteri Helicobacter pylori. Jika seseorang mengalami gejala serius seperti nyeri lambung yang sangat kuat, muntah darah, atau feses berwarna hitam, maka itu adalah kondisi yang harus segera diperiksa oleh dokter. Air rebusan beras lebih tepat digunakan sebagai pendamping pola makan sehat, terutama untuk membantu menenangkan lambung yang sensitif. Dan menariknya, praktik ini sebenarnya sudah lama dikenal dalam beberapa budaya tradisional. Di Jepang misalnya, ada makanan yang disebut okayu, yaitu bubur nasi yang sangat lembut untuk orang yang sedang sakit. Di beberapa negara Asia lainnya, air rebusan beras juga sering diberikan kepada orang yang mengalami gangguan pencernaan ringan. Saya pernah memiliki seorang pasien berusia sekitar 52 tahun. Beliau datang dengan keluhan lambung sering terasa tidak nyaman, terutama pagi hari. Setelah kami evaluasi, ternyata pola makan beliau sering terlambat, dan kopi yang diminum juga cukup banyak. Kami mulai memperbaiki pola makan beliau secara perlahan. Salah satu yang saya sarankan adalah mencoba minum sedikit air rebusan beras hangat di pagi hari sebelum makan berat. Beberapa minggu kemudian beliau datang kembali. Beliau berkata dengan wajah agak lega, "Dok, perut saya sekarang lebih enak, tidak sering perih seperti dulu." Tentu saja perubahan ini bukan hanya karena air rebusan beras, tetapi juga karena beliau mulai makan lebih teratur, mengurangi kopi, dan tidur lebih cukup. Inilah yang sering saya tekankan kepada pasien. Dalam kesehatan, jarang sekali ada satu solusi tunggal. Yang ada biasanya adalah kombinasi kebiasaan baik. Sekarang mungkin Anda mulai berpikir, "Baik dok, kalau begitu saya ingin mencoba." Tetapi tunggu sebentar, karena ada satu hal yang sangat penting. Tidak semua orang membuat air rebusan beras dengan cara yang benar. Bahkan ada beberapa kebiasaan yang justru bisa membuat minuman ini kehilangan manfaatnya. Di bagian berikutnya nanti, saya akan menjelaskan cara membuat air rebusan beras yang benar, berapa banyak yang sebaiknya diminum, dan waktu terbaik meminumnya untuk kesehatan lambung usia 40-60 tahun. Dan percayalah, cara yang benar ini ternyata sangat sederhana, tetapi sering sekali terlewatkan. Sebelum kita lanjut, jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, boleh bantu channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Karena dengan dukungan Anda, kami bisa terus membuat edukasi kesehatan yang mudah dipahami oleh semua orang. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas cara membuat air rebusan beras yang benar untuk kesehatan lambung. Dan mungkin Anda akan sedikit terkejut, karena cara yang paling sehat ternyata bukan yang sering dilakukan oleh banyak orang. Jadi tetap bersama saya, karena informasi berikutnya bisa sangat berguna untuk menjaga kesehatan lambung Anda. Sekarang kita sampai pada bagian yang sangat penting. Mungkin setelah mendengar penjelasan tadi, Anda mulai berpikir dalam hati, "Baik dok, kalau begitu saya ingin mencoba minum air rebusan beras." Tetapi sebelum Anda langsung menuju dapur, ada satu hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Karena ternyata, cara membuat air rebusan beras yang benar untuk kesehatan lambung tidak selalu sama dengan cara orang membuatnya sehari-hari. Bahkan dalam beberapa kasus, cara yang salah justru bisa membuat perut lebih mudah kembung. Dan tentu saja, itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah membuat minuman yang lembut untuk lambung, mudah dicerna, dan membantu menenangkan sistem pencernaan. Jadi, mari kita bahas pelan-pelan. Langkah pertama yang sangat penting adalah memilih beras yang bersih dan berkualitas baik. Anda tidak perlu mencari beras yang mahal. Beras putih biasa sebenarnya sudah cukup baik. Tetapi pastikan beras tersebut tidak berbau apek dan tidak terlalu lama disimpan. Langkah kedua, ambil sekitar 2-3 sendok makan beras. Kemudian cuci beras tersebut dengan air bersih. Tujuannya adalah untuk menghilangkan debu atau kotoran yang mungkin masih menempel. Setelah itu, masukkan beras ke dalam panci kecil. Tambahkan sekitar 2 gelas air. Kemudian rebus dengan api sedang. Biarkan beras tersebut mendidih selama sekitar 10-15 menit. Selama proses ini, sebagian pati dari beras akan larut ke dalam air. Air rebusan itulah yang nanti akan kita gunakan. Setelah selesai, saring airnya ke dalam gelas. Biarkan sedikit hangat, jangan terlalu panas. Dan disinilah poin pentingnya. Air rebusan beras untuk lambung sebaiknya diminum dalam keadaan hangat, bukan panas sekali, dan juga bukan dingin dari kulkas. Karena suhu yang hangat biasanya lebih ramah untuk sistem pencernaan.
Kadang ada pasien yang bertanya kepada saya, "Dok, kalau air beras ini diminum dingin bagaimana?" Saya biasanya tersenyum sedikit dan menjawab, "Kalau lambung Anda sedang sensitif, memberinya minuman dingin itu seperti membangunkan orang yang sedang tidur nyenyak dengan menyiram air es. Orangnya pasti langsung kaget. Begitu juga lambung kita. Minuman yang terlalu dingin kadang bisa membuat lambung berkontraksi lebih kuat, dan itu bisa memicu rasa tidak nyaman. Jadi, jika tujuan kita adalah menenangkan lambung, maka pilihan terbaik biasanya adalah hangat." Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kapan waktu terbaik untuk minum air rebusan beras? Secara umum ada dua waktu yang cukup baik. Yang pertama adalah pagi hari sebelum makan berat. Di pagi hari, lambung biasanya masih relatif kosong. Minuman hangat yang ringan seperti air rebusan beras bisa membantu mempersiapkan sistem pencernaan sebelum menerima makanan yang lebih berat. Yang kedua adalah di antara waktu makan. Misalnya sekitar 2 jam setelah makan siang. Pada waktu ini, lambung biasanya sudah mulai kosong kembali. Air rebusan beras bisa membantu memberikan rasa nyaman pada lambung tanpa membebani sistem pencernaan. Namun, ada satu hal yang perlu diingat. Minuman ini tidak perlu diminum dalam jumlah berlebihan. Sekitar 1 gelas kecil sudah cukup. Karena dalam kesehatan, yang paling penting bukanlah banyaknya, tetapi keseimbangannya. Sekarang saya ingin membahas beberapa kesalahan yang cukup sering dilakukan orang ketika mencoba minum air rebusan beras. Kesalahan pertama adalah menambahkan terlalu banyak gula. Sebagian orang merasa air rebusan beras terlalu hambar. Akhirnya mereka menambahkan gula cukup banyak. Padahal, jika tujuannya adalah membantu kesehatan lambung, menambahkan gula berlebihan justru bisa membuat lambung bekerja lebih keras. Kesalahan kedua adalah menambahkan santan. Memang rasanya menjadi lebih enak, tetapi santan mengandung lemak yang cukup tinggi. Pada sebagian orang yang lambungnya sensitif, lemak berlebih bisa memicu rasa kembung atau mual. Kesalahan ketiga adalah meminumnya terlalu sering sepanjang hari. Sebagian orang berpikir, kalau sedikit bagus, berarti banyak pasti lebih bagus. Padahal dalam dunia kesehatan, logika seperti ini tidak selalu benar. Bahkan air putih pun jika diminum terlalu berlebihan dalam waktu singkat, bisa membuat tubuh tidak nyaman. Jadi tetaplah dalam jumlah yang wajar. Selain membantu menenangkan lambung, air rebusan beras juga memiliki manfaat lain yang cukup menarik. Karena kandungan karbohidratnya yang ringan, minuman ini bisa membantu memberikan energi ringan bagi tubuh. Itulah sebabnya di beberapa tempat, air beras juga digunakan untuk membantu orang yang sedang lemas atau kehilangan nafsu makan. Namun tentu saja, ini bukan pengganti makanan utama. Tubuh tetap membutuhkan protein, vitamin dan mineral dari makanan yang seimbang. Saya kadang mengatakan kepada pasien seperti ini, air rebusan beras itu seperti teman yang baik. Dia bisa membantu ketika Anda sedang butuh dukungan, tetapi dia tidak bisa menggantikan seluruh tim kerja. Tubuh kita tetap membutuhkan berbagai nutrisi lain agar tetap sehat. Sekarang mungkin Anda bertanya-tanya, "Dok, apakah ada bukti medis yang mendukung manfaat air rebusan beras untuk pencernaan?" Pertanyaan ini sangat penting, karena dalam dunia kesehatan modern, kita selalu berusaha melihat sesuatu bukan hanya dari pengalaman, tetapi juga dari data ilmiah. Di bagian berikutnya nanti, saya akan menjelaskan beberapa penelitian medis yang berkaitan dengan air beras dan kesehatan pencernaan. Dan mungkin Anda akan sedikit terkejut, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa minuman sederhana ini memang memiliki potensi manfaat tertentu untuk sistem pencernaan. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga subscribe channel ini. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan berbagai informasi kesehatan sederhana yang bisa membantu menjaga tubuh tetap sehat di usia 40 tahun ke atas. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas data medis dan penelitian tentang air rebusan beras dan sistem pencernaan. Kita juga akan membahas siapa saja yang sebaiknya berhati-hati ketika mengonsumsinya, karena meskipun alami, tetap ada kondisi tertentu yang perlu diperhatikan. Jadi tetap bersama saya, karena penjelasan berikutnya bisa membantu Anda memahami tubuh Anda dengan lebih baik. Mungkin di antara Anda ada yang berpikir seperti ini, "Dok, kalau air rebusan beras ini memang baik untuk lambung, apakah ada penjelasan ilmiahnya?" Pertanyaan ini sangat penting, karena di zaman sekarang, kita tidak hanya ingin mengikuti tradisi atau kebiasaan lama, tetapi kita juga ingin melihat apakah ada dukungan dari ilmu medis. Dan kabar baiknya,
Beberapa penelitian memang menunjukkan bahwa air beras memiliki komponen yang dapat membantu sistem pencernaan. Meskipun tentu saja, kita tetap harus melihatnya dengan pandangan yang seimbang. Mari kita bahas pelan-pelan. Secara ilmiah, air rebusan beras mengandung pati atau starch yang larut dalam air. Pati ini ketika bercampur dengan air akan membentuk cairan yang sedikit kental dan lembut. Tekstur ini cukup menarik dari sudut pandang kesehatan pencernaan, karena cairan yang lembut seperti ini dapat membantu memberikan efek menenangkan pada saluran pencernaan. Dalam beberapa penelitian tentang nutrisi tradisional, air beras bahkan sering digunakan untuk membantu orang yang mengalami gangguan pencernaan ringan, seperti diari ringan atau iritasi usus. Hal ini karena pati dalam air beras dapat membantu menyerap cairan berlebih di saluran pencernaan serta memberikan sumber energi yang mudah diserap tubuh. Selain itu, air rebusan beras juga mengandung sedikit elektrolit alami yang dapat membantu tubuh tetap terhidrasi. Bagi lambung yang sedang sensitif, minuman yang ringan seperti ini seringkali lebih mudah diterima dibandingkan minuman yang terlalu asam, terlalu manis, atau terlalu berlemak. Beberapa ahli nutrisi juga menjelaskan bahwa cairan berbasis pati seperti air beras dapat memberikan efek soothing atau efek menenangkan pada mukosa saluran pencernaan. Mukosa adalah lapisan jaringan lembut yang melapisi organ pencernaan kita. Jika mukosa ini sedang mengalami iritasi ringan, maka cairan yang lembut dan tidak terlalu asam dapat membantu mengurangi rasa tidak nyaman. Inilah salah satu alasan mengapa makanan seperti bubur nasi, sup hangat, atau air rebusan beras sering diberikan kepada orang yang sedang mengalami gangguan lambung ringan. Namun tentu saja, kita perlu memahami sesuatu yang sangat penting. Air rebusan beras bukanlah obat medis yang menggantikan terapi dokter. Jika seseorang mengalami penyakit lambung serius seperti tukak lambung, radang lambung kronis, atau infeksi bakteri Helicobacter pylori, maka tetap diperlukan pemeriksaan dan pengobatan medis yang tepat. Air rebusan beras lebih tepat digunakan sebagai pendukung pola hidup sehat, bukan sebagai pengganti pengobatan. Kadang saya bercanda sedikit dengan pasien saya. Saya bilang begini, air rebusan beras itu seperti payung kecil ketika hujan gerimis. Dia bisa membantu melindungi Anda dari sedikit hujan. Tetapi kalau hujannya badai besar, tentu kita membutuhkan perlindungan yang lebih kuat. Begitu juga dalam kesehatan. Hal-hal sederhana seperti air beras bisa membantu, tetapi jika masalahnya serius, maka kita tetap membutuhkan penanganan medis yang tepat. Sekarang kita bahas sesuatu yang sangat penting. Tidak semua orang harus minum air rebusan beras dalam jumlah banyak. Ada beberapa kondisi di mana seseorang perlu lebih berhati-hati. Misalnya pada orang yang memiliki diabetes yang tidak terkontrol. Karena air beras tetap mengandung karbohidrat yang dapat mempengaruhi kadar gula darah. Meskipun jumlahnya tidak terlalu tinggi, tetapi tetap perlu diperhatikan. Selain itu, bagi orang yang memiliki masalah kembung berat setelah mengonsumsi karbohidrat, minuman ini mungkin perlu dicoba dalam jumlah kecil terlebih dahulu. Setiap tubuh manusia memiliki respons yang berbeda. Ada yang merasa nyaman, ada juga yang mungkin merasa sedikit kembung jika terlalu banyak. Itulah sebabnya dalam dunia medis, kita selalu mengatakan satu prinsip penting. Dengarkan tubuh Anda. Tubuh biasanya memberikan sinyal yang cukup jelas jika sesuatu tidak cocok. Cerita ringan, nada empati. Saya pernah memiliki pasien berusia sekitar 58 tahun. Beliau sering mengalami rasa tidak nyaman pada lambung, terutama ketika pagi hari. Setelah kami evaluasi, ternyata beliau sering melewatkan sarapan, lalu langsung minum kopi cukup kuat. Kami mencoba memperbaiki kebiasaan tersebut. Beliau mulai sarapan lebih teratur dan sesekali mencoba minum air rebusan beras hangat di pagi hari. Beberapa minggu kemudian beliau datang kembali dengan wajah lebih cerah. Beliau berkata, "Dok, sekarang lambung saya lebih tenang di pagi hari." Tentu saja ini bukan hanya karena air beras, tetapi karena beliau mulai mengubah kebiasaan hidupnya. Dan inilah yang sering saya tekankan. Dalam kesehatan, kebiasaan kecil yang baik jika dilakukan secara konsisten bisa memberikan perubahan yang besar. Sekarang, kita sudah membahas banyak hal. Kita sudah memahami apa itu air rebusan beras, bagaimana cara membuatnya, kapan waktu terbaik minumnya, dan apa kata ilmu medis tentang minuman sederhana ini. Namun, sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, ada satu hal terakhir yang sangat penting, yaitu bagaimana cara menjaga kesehatan lambung setelah usia 40 tahun secara keseluruhan. Karena menjaga lambung tidak cukup hanya dengan satu minuman saja. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang jika dilakukan setiap hari
bisa membantu melindungi lambung dalam jangka panjang. Dan di bagian terakhir nanti, saya akan merangkum tips paling penting yang sering saya berikan kepada pasien saya. Tips yang sederhana, tetapi sering dilupakan oleh banyak orang. Sebelum kita lanjut ke bagian terakhir, jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, silakan bantu channel ini dengan cara menekan tombol like dan juga subscribe. Dengan begitu, Anda ikut membantu menyebarkan edukasi kesehatan yang bermanfaat untuk banyak orang. Di bagian terakhir nanti, kita akan membahas kunci menjaga lambung tetap sehat di usia 40-60 tahun. Dan di akhir video, saya juga ingin mengenal Anda yang sedang menonton video ini. Jadi tetap bersama saya, karena bagian terakhir ini mungkin akan menjadi bagian yang paling penting untuk kesehatan Anda. Sekarang kita sampai pada bagian terakhir dari pembahasan kita hari ini. Jika Anda sudah menonton dari awal sampai titik ini, saya ingin mengatakan sesuatu terlebih dahulu. Terima kasih. Karena itu berarti Anda benar-benar peduli dengan kesehatan tubuh Anda, terutama kesehatan lambung. Dan itu adalah langkah yang sangat penting. Karena banyak orang baru mulai memperhatikan lambungnya ketika rasa sakit sudah datang. Padahal sebenarnya, menjaga lambung itu jauh lebih mudah sebelum masalah besar terjadi. Hari ini kita sudah membahas satu hal yang cukup menarik, yaitu tentang air rebusan beras. Kita sudah memahami bahwa minuman sederhana ini dapat memberikan tekstur cairan yang lembut untuk lambung, mengandung pati yang mudah dicerna, dan dalam beberapa kondisi dapat membantu memberikan efek menenangkan pada sistem pencernaan. Kita juga sudah belajar bahwa cara membuatnya sebenarnya sangat sederhana. Hanya dengan beras yang bersih, direbus dengan air, kemudian airnya disaring dan diminum dalam keadaan hangat. Namun, kita juga sudah sepakat bahwa air rebusan beras bukanlah obat ajaib. Ia hanyalah salah satu bagian kecil dari pola hidup sehat. Karena menjaga kesehatan lambung sebenarnya jauh lebih luas daripada hanya satu minuman. Sekarang, saya ingin berbagi beberapa kebiasaan sederhana yang menurut pengalaman medis sangat membantu menjaga kesehatan lambung setelah usia 40 tahun ke atas. Yang pertama adalah makan secara teratur. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi kenyataannya, banyak sekali orang yang masih sering melewatkan waktu makan. Ketika lambung terlalu lama kosong, asam lambung tetap diproduksi oleh tubuh. Jika tidak ada makanan yang dicerna, asam tersebut bisa mulai mengiritasi dinding lambung. Jadi, usahakan untuk makan dengan pola yang cukup teratur. Tidak perlu selalu besar porsinya. Yang penting adalah konsisten. Kebiasaan kedua adalah mengurangi makanan yang terlalu pedas atau terlalu berminyak. Bukan berarti Anda tidak boleh menikmati makanan favorit Anda, tetapi cobalah untuk mengatur frekuensinya. Karena bagi sebagian orang, makanan yang terlalu pedas atau terlalu berlemak dapat memicu produksi asam lambung berlebih. Dan jika lambung sedang sensitif, hal ini bisa menimbulkan rasa perih atau panas di perut. Kebiasaan ketiga adalah mengurangi minuman yang terlalu banyak kafein. Kopi memang nikmat. Banyak orang tidak bisa memulai hari tanpa secangkir kopi. Saya mengerti itu. Tetapi jika lambung Anda mulai sering bermasalah, cobalah untuk mengurangi jumlahnya sedikit demi sedikit. Tubuh kita biasanya akan berterima kasih untuk perubahan kecil seperti ini. Saya kadang bercanda dengan pasien saya seperti ini. Saya bilang, bukan kopinya yang salah. Kadang yang salah adalah jumlahnya. Kalau satu cangkir masih wajar, tetapi kalau sampai 4 atau 5 cangkir sehari, itu bukan lagi teman pagi. Itu sudah seperti lembur shift malam untuk lambung. Dan lambung kita biasanya tidak terlalu suka lembur. Kebiasaan berikutnya adalah mengelola stres. Ini sering sekali dilupakan. Padahal secara medis, stres dapat mempengaruhi produksi asam lambung. Ketika seseorang mengalami stres berkepanjangan, tubuh bisa menghasilkan lebih banyak hormon stres. Dan hormon ini dapat mempengaruhi sistem pencernaan. Itulah sebabnya beberapa orang merasakan lambung terasa lebih sensitif ketika sedang banyak pikiran. Jadi, jangan lupa untuk memberikan tubuh Anda waktu untuk beristirahat. Tidur yang cukup, berjalan santai, atau melakukan aktivitas yang membuat pikiran lebih tenang. Di tengah semua kebiasaan sehat itu, air rebusan beras bisa menjadi salah satu pilihan minuman yang lembut untuk lambung, terutama jika diminum dalam keadaan hangat, dalam jumlah yang wajar, dan sebagai bagian dari pola hidup yang lebih sehat.
Kadang, hal-hal sederhana seperti ini justru bisa memberikan kenyamanan yang cukup besar bagi tubuh. Tubuh manusia sebenarnya sangat pintar. Jika kita memberinya kebiasaan yang baik, tubuh biasanya akan berusaha menjaga dirinya sendiri. Saya sering mengatakan kepada pasien saya satu kalimat sederhana. Kesehatan itu jarang dibangun dari satu perubahan besar. Biasanya, kesehatan dibangun dari banyak kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Minum air yang cukup, makan dengan teratur, tidur yang cukup, dan sesekali memberikan tubuh kita sesuatu yang lembut dan menenangkan, seperti air rebusan beras. Sebelum kita mengakhiri video ini, saya ingin sedikit mengenal Anda yang sedang menonton. Jika Anda masih bersama saya sampai bagian terakhir ini, coba tuliskan di kolom komentar nama Anda dan Anda menonton dari kota mana. Saya selalu senang melihat dari mana saja teman-teman yang menonton channel ini. Kadang ada yang dari Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan, bahkan dari luar negeri. Dan setiap komentar yang Anda tulis menjadi pengingat bahwa edukasi kesehatan sederhana ini bisa sampai ke banyak orang. Semoga informasi hari ini bermanfaat untuk Anda, terutama bagi Anda yang ingin menjaga kesehatan lambung setelah usia 40 tahun. Ingatlah selalu, tubuh kita adalah tempat kita hidup setiap hari. Jika kita merawatnya dengan baik, tubuh biasanya akan membalasnya dengan kesehatan yang lebih baik pula. Saya Dr. Fauzan, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Salam sehat untuk Anda dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.